Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, saya ingin mengajak kita merenungkan sesuatu. Kalau kita punya tujuan tertentu, kita punya maksud yang sesuai dengan firman Tuhan, maka ambillah waktu berdoa, berpuasa sampai menjadi jelas. Apakah Tuhan memang punya rencana untuk kita melakukan hal itu atau usaha itu, atau Tuhan punya maksud yang lain yang lebih baik? Karena maksud Tuhan pasti lebih baik daripada maksud kita. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur ada firman Tuhan yang membantu kami untuk melihat tujuan Tuhan, rencana Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 16. Kisah Rasul pasal 16 ayatnya yang ke-9 dan 10. Ayat 9 dan 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan memohon kepadanya, "Menyeberanglah ke Makedonia dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segera kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Amin. Saudara, cerita di atasnya, ayat di atas mengatakan bahwa mereka mau pergi ke mana? Mau pergi ke barat. Tuhan menghalanginya. Kita tidak tahu bagaimana caranya Tuhan menghalangi, tapi dikasanakan katanya Roh Kudus. Kemudian mereka mau pergi ke utara, Tuhan juga melarangnya. Tuhan bilang, Roh Yesus katanya menghalangi mereka. Tentu ada cara Tuhan menghambat mereka. Dan kemudian karena sudah terhalang pergi ke barat, pergi ke timur, pergi ke timur, terhalang pergi ke utara, maka mereka berdoa. Ya, mungkin mereka berpuasa juga. Kemudian Paulus sebagai pemimpin tim itu, maka mereka kemudian memutuskan untuk berangkat melalui penglihatan itu mereka berangkat ke barat, kemudian ke barat dan kemudian ke arah utara. Ya, mereka menyeberang laut, saudara sekalian, sampai kemudian ke Filipi. Itu sudah bagian Eropa. Apa maksud saya, saudara sekalian? Kalau Tuhan beri kepada saudara penglihatan, mungkin lewat mimpi, itu jelas sekali. Dikatakan apa? Itu kan Rasul Paulus, Timotius, dengan Dr. Lukas itu yang menuliskan ini, itu mereka itu semua orang Yahudi atau orang yang berkulit agak gelap. Ya, kalau saudara melihat yang aslinya itu mirip dengan orang Arab, ya. Wajah mereka semua mirip itu. Tetapi yang mereka lihat itu orang Makedonia apa? Orang kulit putih. Jadi penglihatan itu memang jelas sekali. Dan dia berkata, "Datanglah kemari, tolonglah kami." Ya, jadi sangat jelas, saudara sekalian. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia, orang kulit putih, orang Eropa berdiri di situ dan memohon kepadanya, "Menyeberanglah ke Makedonia dan tolonglah kami." Itu saudara sekalian. Jadi maksud saya ialah, bila kita punya tujuan tertentu, mungkin rencana bisnis, rencana apa lagi yang lain, mari kita tanya Tuhan.
Nanti Tuhan akan beritahukan kepada kita dengan jelas di sini melalui penglihatan. Tetapi jangan lupa Paulus di sini rendah hati. Coba saya lihat. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Tadi apa? Tidak pakai kata kami, ya, tapi memang Paulus sendiri. Nah, coba saudara perhatikan baik-baik. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Dengar? Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah mau mengutus kami ke tempat itu. Menarik kesimpulan bagaimana? Mereka ngomong satu dengan yang lain, mungkin semacam rapat kecil. Jadi tim itu memutuskan bahwa mereka harus berangkat menuju ke Makedonia itu, menyeberang. Menyeberanglah kemari, kata firman Tuhan. Artinya mereka harus melewati laut. Nah, perhatikan berikutnya lagi, ayat 11. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake dan keesokan harinya ke Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Saudara lihat, saudara perhatikan betul-betul. Mereka langsung cari kesempatan untuk menyeberang ke Eropa. Karena jelas pimpinan Tuhan. Itu sebabnya mengapa bila kita memang hamba Tuhan, apalagi dan kita juga pengusaha, mau buka usaha baru, atau kita seorang yang bekerja mau cari pekerjaan yang baru, mari berdoa kepada Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh cari Tuhan. Kalau perlu dengan berdoa dan berpuasa, minta petunjuk Tuhan supaya Dia tunjukkan jalan kepada kita untuk kita sampai kepada tujuan dan di sana kita berhasil. Sudah melihat? Ya. Bacalah seluruh bagian dari Kisah Rasul pasal 16 ini. Di sana mereka dianiaya karena mereka menyelamatkan satu orang ibu yang punya roh tenung. Kemudian ditolaklah itu dan kemudian mereka hilang penghasilan karena ibu itu sudah percaya kepada Yesus, maka kemudian dianiaya, dimasukkan ke penjara, dan pada tengah malam kemudian Paulus dan Silas yang ditangkap itu kemudian mereka menyanyi, dan sudah tahu mendengar ceritanya kan? Melalui itu kepala penjara bertobat, Ibu Lydia bertobat, dan kemudian terjadilah gereja yang pertama di sana. Nanti kalau sudah bisa baca, kemudian teruskan dengan surat Filipi, gereja itu gereja yang luar biasa. Mengapa demikian? Karena mereka datang ke sana dengan pimpinan Tuhan yang sangat jelas. Begitu juga dalam usaha dan pekerjaan kita. Mari terus berdoa, minta petunjuk Tuhan, supaya apa yang sudah kerjakan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk firman-Mu. Tolong kami semua supaya serius mencari Tuhan ketika kami mau bekerja, ketika kami mau berusaha, dan juga menghadapi segala macam tentang masa depan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.